Selamat pagi teman-teman menjelang siang, dan kita ketemu lagi bersama saya Puglol. Semoga pada hari ini kita sama-sama sehat dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya tanpa kurang satu apapun. Nah, jadi pada hari ini saya Puglol menanggapi pertanyaan atau request daripada saudara kita seperti biasanya yang meminta tentang penjelasan masalah mandau. Nah, jadi kita mulai saja. Di antaranya ada saudara kita yang bertanya, "Empu, tempilan itu berapa macam sih bentuk bilah tempilan?" Sebenarnya bentuk bilah tempilan itu banyak macam, banyak tipe. Memang kadang-kadang ketika kita membuat bilah tempilan sesuai seperti yang kita jelaskan seperti ini. Sumpamanya saya pada hari ini saya menjelaskan bilah tempilan yang pancuknya satu. Ininya satu, ini kan pancung satu begini. Nah ini pancung satu. Ketika saya menjelaskan pancung satu, masalah bilah tempilan, sumpamanya, dan saudara kita memesan mandau, pas saya kirim tempilan pancung dua, maka ini kemungkinan bagi saudara kita yang tidak memahami menganggap salah. Padahal bukan salah, tempilan juga sama. Karena hal ini kemungkinan empu tidak menjelaskannya itu. Nah, inilah yang menjadi sesuatu hal yang harus saudara kita ketahui. Yang penting tempilan itu pada dasarnya harus rapi. Kalau seumpamanya ada kurang rapi sedikit, kita sendiri yang merapikan, kita asah lagi, karena tempilan memang seperti itu. Nah, itu untuk tempilan. Nah, jadi memang konten-konten pu yang ada itu banyak sekali bercerita tentang masalah hampir umum sih, masalah mandau tempilan. Namun ada hal yang masih kurang di sana. Masih kurang. Saya Puglol hanya menjelaskan beberapa bentuk bilah tempilan dan pancuknya yang ada. Sementara jenis tipe cara atau seni yang ada pada tempilan itu banyak saya Puglol tidak jelaskan kepada saudaraku. Kenapa demikian? Nah, itu belum waktunya, karena konten empu ini masih panjang. Ini konten video empu tentang masalah mandau ini seumur hidup, itu nggak ada habisnya. Kalau seumpamanya saya Puglol bercerita pada hari ini semuanya habis, terus Puglol besok-besoknya mau cerita apa? Ayo. Nah, jadi memang harus sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Selain itu supaya para saudaraku juga bisa paham dan mengerti setiap cerita yang ada seperti itu. Nah, itu sekiranya. Nah, jadi untuk masalah tempilan, Empu tetap akan menjelaskannya nanti. Bermacam-macam bentuk tempilan bilah yang ada akan tetap Empu jelaskan buat semua saudaraku. Ada juga saudara kita bertanya, yaitu, "Empu Glol, bagaimana sih caranya membuat tulang punggung itu di mandau itu hitam, diwarnain pakai apa?" Dia bilang, "Nah, seperti ini contohnya. Ini kan mandau yang belum dibersihin. Nah, ini hitam, sepanjang anu ini hitam, ya kan? Nah, terus di sini putih. Nah, itu diwarnain apa itu Empu seperti itu?" Nah, itu sebenarnya ini bukan diwarnain, itu bukan. Jadi ini waduh, susah naruh tripod ini, nggak ada ini, sorry, situasi belum aman dan kondusif ini naruhnya ini.
kita harus mengamankan dulu supaya menjelaskannya mudah dan bisa dipahami oleh semua saudara kita seperti itu. Oke. Jadi mandau itu ini kan kita tempa miring. Nah, ini miring, mata ini miring. Nih. Nah, miring. Jadi yang ini lurus saja. Semuanya ini awal mula itu hitam. Nah, ini kita miring, yang ini lurus. Nanti setelah kita serpuk kan kita taruh di api, kita tarik maju mundur maju mundur. Ini kan semuanya akan hitam, setelah hitam baru kita serpuh di air. Nanti keseluruhannya hitam itu. Setelah itu kita asah, maka yang terasah ini akan terpisah dengan yang tidak terasah di atasnya. Jadi pembatas bagian daripada tulang punggung mandau tempilan seperti itu. Bukan kita buat, enggak, awal mulanya dia seperti ini. Nah ini kan yang baru diserpuh, belum terasah tuh. Jadi nanti apabila terasah ini, maka akan tersisa yang ini. Nah ini kan kelihatan belokannya nih. Nah ini ke bawah, yang ini lurus tuh, teman-teman bisa melihat itu seperti itu. Nah itu untuk pembatas daripada mandau tempilan yang hitamnya dengan yang putihnya seperti apa. Bukan kita mewarnai, enggak, karena hitamnya itu adalah sisa daripada yang tidak terkena asahan, tetapi sisanya itu bagus sekaligus sebagai tulang punggung. Memang mandau tempilan juga seperti itu, mandau kerja benua juga seperti itu hampir sama kurang lebih. Jadi pada dasarnya mandau tempilan itu tidaklah bisa satu mandau tempilan itu terlalu 100% menjadi keyakinan atau menjadi kepercayaan untuk dijadikan contoh bahwa mandau tempilan itu harus seperti itu. Karena mandau tempilan benua ini kan banyak tipe. Salah satu contoh gambarnya nih saja. Ada yang tulang punggungnya di sini tebal seperti rokok saya ini. Nah ini kurang lebih. Ada yang kecil sedikit. Nah, kemudian ada yang dari tebal sini menipis sampai tipis di sini. Itu ada. Tetapi untuk pemakaian kita yang pada umumnya jarang kita mau tempilan yang seperti itu. Jarang. Kenapa? Karena kalau dia ditimpaskan itu kurang enak, kayak melayang itu, dan dia makannya juga kurang dalam. Makanya itu tempilan yang jenis seperti itu hampir-hampir tidak ada kita orang benua pada saat ini memakainya. Bukan tidak ada, hampir tidak ada itu, dan jarang sekali kita memakai tempilan yang seperti itu. Termasuk tempilan yang saya punyai, saya tidak ada yang membuat yang seperti itu tempilan pemakaian saya. Rata-rata tempilan pemakaian saya di sini tebal, dia menipisnya tidak terlalu jauh, tetap sih posisi menipis, tapi dia sedikit aja gitu berkurangnya sampai ke ujung sini. Nah di sini baru agak menipis sedikit. Nah jadi kalau nimpas itu dia enak. Nah, itu. Dan semua video saya Empung Gelul seperti itu, boleh cross check semua video saya, bentuk tempilan yang saya tampilkan seperti apa. Itu dia tidak ada dari sini besar kemudian menipis sampai tipis sekali di sini, nggak ada kita seperti itu tempilan kita. Kalau mandau seperti itu kemungkinan bukan dari suku kita,
Itu kebanyakan bukan dari suku kita, mohon maaf mungkin dari saudara kita lainnya, bukan salah tetapi bukan berasal dari kita, seperti itu, bukan pemakaian daripada kita. Tapi empu sumpamanya saya senangnya seperti itu, boleh-boleh, nah, empu bisa membuatnya, nggak ada masalah, malah lebih enak membuat yang seperti itu karena bahan kita memakainya tidak terlalu banyak. Itu lebih enak membuatnya, lebih sulit membuat yang seperti ini sebenarnya. Itu seperti ini lebih sulit, yang dari tebal ini sampai begini rasanya, ini lebih sulit. Lebih enak membuat yang dari besar tulang punggung ini kemudian dia menipis benar sampai ke ujung, itu lebih enak membuatnya ya. Itu sih menurut saya yang membuat atau menempa bilah mandau yang selama ini empu kerjain seperti itu. Nah, jadi itu buat saudaraku ketahui. Nah, kemudian ada juga saudara kita yang bertanya, Empu Gulol mohon maaf mau bertanya ini Empu, apakah jangang itu bagus untuk sulatan gagang mandau itu dan lainnya? Sebenarnya bukan hanya rotan, jangang itu bagus untuk sulatan gagang mandau, bagus. Dulu orang menyulat gagang mandau itu karena pewarnaan rotan, kadang-kadang mereka malas mewarnai rotan, kebanyakan putihnya itu mereka ambil dari rotan, hitamnya mereka ambil dari jangang. Itu disulat jadi gagang mandau, bagus. Nah, kemudian ada juga tempusar dari sarung mandau itu mereka memakai jangang, biar dia pendek-pendek tapi nanti dia disambung dengan tata cara menyambung orang yang biasa buat tempusar, maka sambungan tersebut tidak kelihatan, itu tidak nampak di sarung mandau. Dan ini jangang ini dengan rotan adalah yang memang dipakai di pengerjaan mandau, jangang juga bisa dipakai seperti itu, dua itu bisa dipakai semua. Tetapi jangang tidak mungkin bisa dibuat belawit itu, karena posisi belawit ini kan dia sangat panjang sekali waktu pembuatannya, itu dia memang harus pakai rotan. Kalau selain daripada itu pakai jangang bisa semua untuk melakukan hal ini. Kemudian ada juga saudara kita yang bertanya, Empu Gulol apakah batu-batukan terus ini, maaf. Jadi apakah malau itu ada istilah kadaluarsa Empu, sumpamanya itu dipakaikan ke mandau atau lama tidak dipakai maka malau tersebut tidak berguna lagi. Malau dipasang pada gagang mandau untuk perkat puting mandau, ini puting namanya nih. Itu tidak ada istilahnya itu bisa kadaluarsa, nggak ada malau itu bisa kadaluarsa. Tetapi empu saya pasang di gagang mandau, lama kelamaan saya bawa kerja, seumpamanya motong kayu segala macam, dia menjadi kendor dan longgar kayak mau lepas. Itu gimana itu empu? Berarti kan kadaluarsa? Enggak. Itu memang sudah waktunya karena saudaraku lama memakai, dia memang goyang. Nah, itu. Kalau goyang itu kita panasin lagi, masukkan lagi, maka dia akan rapat kembali sempurna seperti biasa. Itu salah satunya. Atau kemungkinan malau ini malau palsu. Sekarang ini kan banyak dijual malau palsu. Malau-malauan kita memakainya tidak seberapa lama, tetapi gagang mandau itu akan mudah lepas. Kalau zaman dulu yang namanya malau itu tidak mungkin bisa lepas. Itu karena dia betul-betul diambil dari getah pohon malau, bukan dari getah karet, getah-getah yang tidak jelas itu dijadikan katanya malau. Malau ini itu adalah nama getah daripada pohon yang malau ini tadi. Malau itu tidak bisa kalau pohon getah karet dibilang malau. Itu. Nah, ini sesuatu hal yang perlu saudaraku atau teman-teman semua pahami. Tidak semua getah itu untuk perekat mandau bisa disebut malau. Itu dia malau memang khusus ada kayunya seperti itu. Nah, jadi itu tentang masalah perekat malau itu
Kalau yang asli itu tidak ada kadaluarsa itu. Nah, jadi itu di belakang saya teman-teman bisa melihat ada rotan. Nah, itu rotan yang sudah dibersihin, dibawa dari kampung. Juga di belakang saya ada pancing, karena saya Empu Gelol juga hobi memancing. Tuh teman-teman bisa melihat. Empu bohongan, katanya pemancing, pancingnya mana? Nih pancing andalan saya Empu Gelol, sering mendapatkan hampala. Nah, itu. Nah, jadi nah, teman-teman juga ada yang bertanya, Empu Gelol sebenarnya hobinya apa sih? Itu. Terus terang, pekerjaan saya adalah mengukir, buat mandau, buat patung kecil sampai patung besar. Semua kerjaan pahat memahat itu adalah pekerjaan saya yang saya lakukan, yang saya geluti selama ini. Dan yang saya lakukan, saya geluti ini, itu bukan termasuk daripada hobi lagi, tetapi itu menjadi sebuah pekerjaan yang saya lakukan hingga saat ini, dan itu menjadi hal yang menopang daripada kehidupan saya Empu Gelol, seperti itu. Mancing itu hobi, saya hobi mancing, dan itu sering saya lakukan. Itu ketika perai, berlibur, ketika jalan, sumpamanya jalan ke hutan, saya pasti memancing. Kalau enggak ikut berburu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, jadi ada juga saudara kita bilang hobi orang itu Empu biasanya satu. Siapa bilang hobi satu? Kalau sumpamanya saudaraku hobinya satu, waduh rugi hidup Anda. Hidup saudaraku rugi sebenarnya. Banyak hal yang kita senangi tapi dianggap bukan hobi. Itu rugi. Kalau saya, hobi saya ini banyak. Saya tidak satu hobi saya. Saya dulu waktu zaman muda, saya hobi bermain poli. Saya hobi juga main bulu tangkis. Saya hobi mancing memang dari kecil hingga saat ini. Hobi mancing. Terus saya hobi jalan-jalan itu ke hutan-hutan, mencari sesuatu hal yang kadang-kadang yang kurang jelas. Itu senang. Terus saya hobi berlibur atau bertamasya, seumpamanya ke air terjun dan lain-lainnya. Itu banyak saya kalau berbicara hobi, tidak satu. Terus yang mana Empu paling hobi, yang senang? Semuanya. Itu semuanya. Kalau mengukir yang saya lakukan ini bukan, menurut saya bukan termasuk hobi, karena ini pekerjaan saya. Pekerjaan yang saya lakukan itu. Mungkin dari saudara kita yang lain mengukir, bikin patung itu hobi mungkin. Kalau saya beda, itu merupakan pekerjaan saya, dan itu tiada putusnya gitu, tiada hentinya. Kalau hobi ini kan kadang-kadang kita melakukan sesuatu, tapi setelah itu beberapa hari semuanya kita tidak melakukan, kita ada aktivitas lain karena ada kesibukan sebuah pekerjaan, seperti itu. Sama bermain YouTube. Bermain YouTube itu bukan hobi. Kalau orang bilang hobi itu salah. Apalagi seseorang sudah dimonetisasi dan itu sudah mendapatkan hasil, itu sudah menjadi bagian daripada pekerjaan. Semuanya yang YouTube-nya mancing, mohon maaf, mancing dan lain-lainnya, apalagi sudah menghasilkan hasil yang lumayan, maka hobi ini menjadi suatu pekerjaan. Itu yang perlu diketahui untuk semua saudaraku, untuk menanggapi pertanyaan yang ada selain masalah mandau serta masalah itu. Tetap, jadi tetap pesan saya Empu Gelol buat saudaraku semua, lebih baik apabila kita membuat YouTube, jangan dipaksa untuk viral. Batuk terus ini. Biarlah
sepi, tetapi semua perkataan apa yang kita omongkan itu baik daripada di kemudian hari menjadi masalah. Insya Allah viral itu akan datang dengan sendirinya. Tidak mungkin di antara video kita yang banyak itu tidak ada yang berkualitas, tidak ada yang ditonton orang, pasti ada nanti yang akan viral. Sudah musim aduh, maaf saudaraku, saya tinggal dulu dan mohon maaf seperti biasa buat semua saudaraku di mana saja berada. Kalau ada perkataan atau omongan Empu yang salah, Empu ini batuk-batuk terus ini. Empu harus makan obat dulu. Kemarin Empu tidak membuat video, hanya video saudara kita yang membantu Empu karena Empu posisinya sakit, dan pada saat ini saya tetap agak sakit ini, batuk-batuk terus. Oke, salam budaya untuk semuanya di mana saja berada dan tabe selalu, amin.